warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Ananda yang soleh dan soleha? Insya Allah baik ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita di tema 1. Tapi sebelum belajar baiknya Ananda berdoa dulu. Baik, hari ini kita akan masuk tema 1, subtema 2, mata pelajaran IPS. Diperhatikan ya. Nah, Ananda yang soleh dan soleha, ini adalah wilayah Indonesia atau gambar wilayah Indonesia, di mana Indonesia terletak dari Sabang yang ada di Pulau Sumatera dan sampai di Papua yang biasa disebut dengan Merauke. Dan hari ini kita akan belajar tentang letak astronomis Indonesia, yang dimana adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Nah, sekarang perhatikan globe ini. Garis yang membentang dari timur ke barat itu adalah namanya garis lintang. Nah, garis yang membujur dari utara ke selatan dinamakan dengan garis bujur. Diingat ya. Sekarang kita sama-sama membahas. Garis bujur itu adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Nah, ini adalah garis bujur yang ke atas dan garis lintang yang melengkung. Melengkung atau yang bergaris horizontal. Diingat ya. Nah, sekarang apa fungsi garis bujur dan garis lintang? Sekarang kita sama-sama membahasnya ya. Fungsi garis lintang adalah untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi. Berdasarkan garis lintang ini, bumi memiliki 4 iklim. Nah, yang pertama tropis, kemudian subtropis, sedang, kemudian kutub atau dingin. Nah, sekarang kita ke garis bujur, berfungsi untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Berdasarkan garis bujur, permukaan bumi dibagi menjadi setiap jarak 15 derajat sama dengan 1 jam atau 60 menit. Nah, sekarang Ustazah akan memperlihatkan gambar atau peta Indonesia yang dimana letak astronomis Indonesia adalah berdasarkan garis lintang dan garis bujur memiliki 6 derajat lintang utara hingga ke 11 lintang selatan atau 11 derajat lintang selatan. Lalu berdasarkan garis lintang bujurnya, kita akan memperoleh 95 derajat bujur timur hingga ke berapa Ananda yang soleh dan soleha? Yaitu hingga 141 derajat bujur
timur. Diingat ya Nanda yang soleh dan soleha. Kesimpulannya, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintang dan garis bujur, Indonesia dilalui atau melalui garis apa namanya? Yaitu garis khatulistiwa. Nah, sekarang siapa yang tahu garis khatulistiwa itu apa? Nah, sekarang kita sama-sama membahas. Garis khatulistiwa biasanya juga disebut dengan ekuator, yang merupakan garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Nah, berdasarkan akibat adanya garis bujur dan garis lintang yang dimiliki Indonesia, garis lintang memiliki atau Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Maka iklim di Indonesia dinamakan dengan tropis, di mana iklim tropis ini cuma memiliki dua musim. Yang pertama musim hujan dan musim kemarau. Nah, berdasarkan garis bujur Indonesia memiliki luas 46 derajat membentang dari timur ke barat. Dan maka Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu Wit, Wita, dan Wip. Sekarang kita lanjut materi. Karakteristik geografis Indonesia dalam peta. Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi. Peta dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Nah, ini adalah peta negara Indonesia. Peta ini terdapat 2 macam peta. Yang pertama, peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Kedua, peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, seperti peta tambang, peta flora dan fauna langka. Sekarang kita membahas tentang kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia. Kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna antar wilayah di Indonesia berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan menjelaskan kenampakan alam, flora, dan fauna berdasarkan pulau-pulau besar di Indonesia. Berikut adalah kenampakan alam, flora, dan fauna di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Dilihat ya, kemudian dibaca. Kemudian yang kedua adalah Pulau Jawa. Berikut adalah penjelasannya, dibaca ya. Berikutnya adalah Pulau Kalimantan. Berikut adalah penjelasannya, dibaca ya Ananda yang soleh dan soleha. Nah, kemudian yaitu Pulau Sulawesi. Sulawesi adalah tempat tinggal kita.
dibaca ya Ananda yang soleh. Kemudian kita pindah di Bali dan Nusa Tenggara. Berikut adalah penjelasannya. Kemudian kita ke Pulau Papua. Berikut adalah penjelasannya. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan tugas. Buka halaman 77. Dikerjakan ya. Nah, itulah